mau nanya, di halaman 30 itu menolak yang tidak boleh menolak laki-laki yang soleh ya. Iya. Nah, Halaman 29 ya. Terus. Jadi boleh nggak menolak laki-laki yang berbeda manhaj, akan tetapi dia Masya Allah dari CV-nya soleh, hafal Quran 30 juz, hafalan hadis, tapi berbeda manhaj Ustaz. Apakah boleh saya menolaknya? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Saya bilang istikharah ya. Istikharah ya. Kalau ternyata berbeda manhaj saya pada tingkatan ahlul bidah, ya tolak aja, nggak ada masalah. Ya. Kalau ternyata saya pada tingkatan ahlul bidah, benar-benar ahlul bidah, justru dai menyuruh kepada bid'ah, kita bisa terpengaruh dengan dia, kita tolak, nggak ada masalah. Tapi ini harus perincian. Jadi saya sarankan ibu tanya langsung kepada ustadz, karena memang harus ada perincian. Berbeda manhaj maksudnya apa? Perbedaannya di mana maksudnya apa ya? Tapi saya katakan seandainya itu adalah ahlul bidah yang bisa menyuruh kepada bid'ah dan penyimpangan, maka kita tolak, boleh. Bahkan sebaiknya ditolak karena kita khawatir kita akan terbawa kepada manhaj orang tersebut. Ada dulu seorang khawarij, kalau nggak salah namanya Imran bin Hattan. Dia itu jadi khawarij kalau nggak salah terpengaruh oleh istrinya. Saya agak lupa ya. Ya, saya agak lupa. Kalau nggak salah dia terpengaruh sama istrinya. Nanti saya perlu cek lagi ya. Jadi suami istri ini saling mempengaruhi ya. Agama mempengaruhi suami, saya bisa mempengaruhi agama istri. Nanti bisa ditanyakan secara detail, ketemu dengan ustadz langsung insyaallah. Ustadz, bolehkah Anda menikah dengan akhwat yang dari sisi fisik, keluarga, harta dan suku baik, namun berbeda akidah dan manhaj dengan anak, akidahnya Asy'ariyah, Ustadz? Nah, jadi kalau bicara menikahin orang yang mungkin berbeda akidahnya, berbeda manhajnya, antum perlu perhatikan. Ada orang-orang yang sebenarnya perbedaan akidah itu dia nggak mempelajari. Dia itu orang awam. Artinya ya ikut kebanyakan orang. Bukan seorang akhwat yang memang mengkaji tentang akidah, mengkaji falsafat, semoga dia menjadi tahu tentang akidah itu. Ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu yang memang mengkaji, mempelajari, maka jangan. Takut antum malah terbawa dengan mereka. Tapi kalau dia akhwat yang awam sebenarnya, jadi akidahnya itu ya akidah orang tuanya. Dia juga bukan orang yang mengkaji agama lebih dalam. Tapi akhwat itu adalah orang yang suka kebaikan, suka ilmu. Hanya saja belum sampai ilmu kepada dia. Dan secara agama, dia itu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, insya Allah masih ada harapan. Tapi kalau seperti yang pertama kondisinya berat, lebih baik antum cari akhwat yang sehati sama antum. Supaya di rumah tidak ribut terus. Pulang kerja langsung buka kitab. Mana kitabnya? Mana dalilnya kamu yang mengatakan nggak boleh kayak gitu? Wow, ribut terus. Makanya dari awal carilah akhwat yang sehati sama antum. Sehingga ya perbedaan itu akan tetap ada. Tapi paling tidak dia visi dan misinya sudah sama insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, saya akhwat. Boleh tidak menerima calon ikhwah berbeda manhaj? Di sini aja banyak ikhwah, ngapain repot-repot beda? Ada ikhwah di sini banyak yang satu manhaj. Ya, jangan. Ustaz, nanti saya dakwahin Ustaz. Saya bukan mau mengelompokkan dan bukan ingin menjadikan kalian terkotakkan, tapi kasihan bahwa nanti kita akan terbawa dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Wallahi wallah, ini ada beberapa orang yang hubungin saya. Masalahnya cuma satu, suaminya jangan jenggotan. Ustaz, suami istri anda nggak pengen anda jenggotan Ustaz. Patuh istri atau bagaimana Ustaz? Cuman beda masalah jenggot.
Istri Anda nggak mau kalau celana Anda naik ke atas, Ustaz. Malu katanya kalau jalan bareng suaminya kebanjiran. Masalahnya sepele. Berapa banyak perempuan yang nggak boleh pakai jilbab besar gara-gara suaminya malu kalau perempuan pakai jilbab besar. Akhirnya ibadah kita keganggu, ibadah kita terganggu. Ya subhanallah, sampai beberapa hari yang lalu, baru beberapa hari ini. Ya, semoga Allah berikan dia islah dan kebaikan. Doakan teman kita ini semoga Allah perbaiki urusan dia. Istrinya minta cerai gara-gara suaminya sering ke masjid jadi berjenggot dan celananya naik. Masya Allah. Apakah mau rumah tangga kita jadi pertikaian gara-gara jenggot? Apakah mau rumah kita pertikaian gara-gara istri berjilbab besar? Belum lagi masalah-masalah yang lain nanti. Masalah-masalah yang lain. Fattaqullah in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian takwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Nasihat saya adalah cari yang bisa agamanya bareng sama kita. Oh enggak Ustaz, Anda udah bisa dakwahin mereka Ustaz. Jangan. Ya, ada seorang ulama besar yang menikah dengan seorang perempuan khawarij, akhirnya dia menjadi ulama khawarij. Allah musta'an. Ini kalau dikatakan ya memang beda hukumnya. Kalau umpamanya perempuan nikah dengan orang kafir, non muslim, Nasara, itu jelas nggak sah. Kalau dia nikah cuman beda pemahaman, kita katakan itu sebab konflik. Sah ya, tetap sah, tapi itu sebab konflik. Allah musta'an. Kalau dia nikah dengan beda agama, nggak sah. Perempuannya Islam, laki-lakinya Nasrani, nggak sah. Itu haram. Bahkan bisa dihitung perzinahan. Cinta beda manhaj. Ya subhanallah. Cinta beda manhaj berat. Mohon nasihat, semoga dia mendapatkan hidayah manhaj sunnah. Ini memang dilema jemaah sekalian. Ya. Sebagian ikhwan terkadang mengatakan, nanti kalau menikah saya akan merubahnya. Ya. Sangat pede dengan apa yang ia miliki. Nanti kalau saya sudah resmi menjadi suaminya, saya yang akan mengarahkannya kepada sunnah. Ada salah seorang perawi yang bernama Imran, ya saya lupa apa binnya. Seorang perawi ahlu sunnah wal jamaah. Dia jatuh cinta kepada seorang wanita khawarij. Ya. Seorang wanita yang suka mengkafirkan kaum muslimin gara-gara dosa besar yang mereka lakukan, selain daripada kesyirikan dan kekufuran. Sudah diingatkan sama rekan-rekannya, ya, janganlah nikah sama dia, masih banyak akhwat salafiyah. Ya, ngapain harus nyari akhwat khawarij? Kata dia, nanti kalau sudah resmi menjadi suaminya, saya akan menggiringnya ke ahlu sunnah wal jamaah. Betul, akhirnya dia nikah. Disebutkan oleh para ulama, ya, sekitar 1 bulan atau 2 bulan setelah pernikahan itu, justru dia menjadi tokoh khawarij. Itu ulama itu, ya, ulama. Dia didoktrin oleh istrinya, ya. Dan berapa banyak suami yang kalah oleh istri, berapa banyak. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas, yaitu wanita. Fitnahnya luar biasa. Oleh karena itu jangan terlalu pede lah jemaah sekalian. Ya. Lebih baik cari aman saja. Ya. Yang sudah kenal sunnah saja terkadang sulit kita atur, apalagi yang belum. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, bagaimana jika memilih pasangan yang beda manhaj, sedangkan yakin bisa membimbingnya? Contohnya mantan pacar. Modus. Intinya, kalau antum masih bisa dapat yang sudah mengerti sunnah, itu akan lebih mudah dalam menjalani rumah tangganya. Nggak akan ribet lagi dengan permasalahan-permasalahan soal pemikiran. Bagaimana kalau seandainya antum punya calon, ya, dari kalangan misalnya harokah, kemudian dia sudah terbiasa pada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, terbiasa untuk berdiri di pinggir jalan, pegang spanduk, teriak Allahu Akbar, alias ikut demo. Kapan-kapan dia minta izin sama antum, Abi keluar dulu ya, saya mau demo dulu. Nah, sebagaimana ada orang di zaman dahulu namanya Imran bin Hittan, dahulunya adalah ahlu sunnah, menikah dengan sepupunya yang khawarij,
setelah menikah dia jadi khawarij. Maka kalau masih bisa dapat yang lebih bagus, yang sudah mengerti tentang sunnah, maka dengan yang sunnah. Di belakang sana banyak akhwat-akhwat ya, yang menunggu pangeran-pangeran. Tapi kalau seandainya memang sudah mengenal dia, tadi kan ceritanya mantan pacar, ini asli mantan tapi ya, betul-betul mantan, berarti memang sudah putus. Tapi karena sudah lama mengerti karakternya, kemudian ada perjanjian, nanti kalau kamu menikah dengan saya, kita harus kajian ya, kajiannya yang sunnah ya. Terus dia bilang, ya sudah insya Allah. Meskipun misalnya orang tuanya basicnya awam-awam, yang tahunya hanya misalnya tahlilan, yasinan, maka insya Allah tidak mengapa. Bila antum yakin dengan dirinya bisa membangun rumah tangga yang sesuai dengan sunnah. Saya punya dua pilihan akhwat, dan dua-duanya, yang satu semanhaj, tapi yang satu tidak semanhaj. Yang semanhaj masih SMA, yang satunya sudah sama-sama sarjana. Ini jelas ya, ini orang kalau menikah itu dia cari yang bagus agamanya. Ya kalau dia berasal dari orang-orang yang talim di tempat yang keliru pemahamannya, ya, menyimpang pemikirannya, maka jangan dia bergampangan dengan hal yang seperti itu. Ini masalah berkawan biasa saja itu, berkawan biasa, kita diperintah memilih kawan yang baik ya. Dan kawan-kawan yang tidak baik itu dari ahlul bidah itu bisa membahayakan. Apalagi memilih kawan hidup. Ya, memilih kawan hidup. Karena itu di masa dahulu ada orang yang bernama Imran Ibn Hattan. Dia ini dulu belajar dari ulama tabi'in, dia belajar. Tapi setelah itu dia menikah dengan seorang perempuan khawarij. Iya. Dia menikah dengan seorang perempuan apa? Perempuan khawarij. Iya. Akhirnya dia berubah menjadi khawarij. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya. Iya. Sampai ketika Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib, dia puji Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib ini, saking menyimpannya dia. Ya, karena itu hati-hati ya di dalam hal-hal yang seperti ini, bukan menjadi dasar seorang bermudah-mudahan. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Kalau seandainya kita ingin bertaaruf itu kita mensyaratkan manhaj yang sama. Soalnya kan takutnya kalau manhaj beda itu nanti pas saat berumah tangga itu bentrok masalah tentang misalnya itulah masalah agama ya, masalah agama gitu. Itu kembali itu tidak wajib ya, tidak wajib. Namun dianjurkan mencari calon yang visi dan misinya sama. Terutama ini sangat kepentingan bagi seorang wanita. Lelaki mungkin bisa mempengaruhi wanita. Tapi kalau wanita dia berusaha mencari suami yang pandangannya apa? Sama, karena dia yang lebih mudah terpengaruh. Kalau kita lelaki, boleh kita mencari wanita yang tidak mesti sama cara pandang dalam masalah agama. Oleh karenanya boleh lelaki muslim menikahi dengan wanita Nasraniyah misalnya. Kenapa? Karena pengaruh wanita tidak begitu kuat, beda dengan lelaki. Namun sebaliknya diharamkan seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki Nasrani misalnya, karena sangat terpengaruh, dia terbawa. Maka saya katakan yang afdal, yang baik adalah kita mencari calon yang manhajnya sama, terutama lelaki mencari wanita yang pemikirannya sama. Namun kalau berbeda dan kita merasa mampu untuk mendidik dia, kita jadikan istri kita sebagai sarana dakwah, nggak jadi masalah. Meskipun apa? Berbeda. Namun meskipun kenyataannya terkadang suami bisa terpengaruh oleh wanita. Contohnya ada seorang namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan seorang perawi hadis masyhur. Dia menikah dengan seorang wanita khawarij. Maka dia pun punya pemikiran apa? Khawarij. Artinya bisa terjadi ya. Tapi secara umum kalau kita merasa agama kita kuat, dan kita lihat akhwat ini ternyata dia baik salehah, cuma ada syubhat di kepalanya, dan dia mau nikah sama kita padahal dia tahu kita model seperti ini, tidak apa-apa, kita harapkan kita bisa dakwahi dia di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sikap seorang jika seorang laki-laki datang melamar dari sisi agama terlihat baik, akan tetapi berbeda manhaj? Bagaimana sikap yang seharusnya diambil?
Jamaah kita melihat yang berkaitan dengan manhaj, yaitu pemahaman dalam agama. Ini termasuk penting dalam memahami agama. Karena ada sekte-sekte yang menyimpang dari Islam. Seperti di masa Ali bin Abi Thalib muncul Khawarij. Khawarij, jemaah. Orang Khawarij ini, subhanallah, kalau melihat sisi agamanya yang jangan ditanya. Nabi SAW memberikan kesaksian kepada para sahabatnya sebelum munculnya Khawarij. Beliau mengatakan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian akan meremehkan salat kalian. Nggak ada apa-apanya salat kalian. Mereka orangnya ahli ibadah, jemaah. Yaqra'una Qur'an, la yujawizu hanajirahum aw taraqihim. Baca Qur'an, tapi tidak melewatin kerongkongan mereka, cuma di lisannya. Tidak sampai ke hatinya. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama. Sebagaimana keluarnya anak panah itu dari buruannya. Sampai seperti itu Nabi SAW. Dari getolnya mereka beribadah. Imran bin Hittan, seorang lelaki penuntut ilmu hadis. Dia menikah dengan seorang wanita dari kerabatnya, tapi manhajnya wanita ini Khawarij, dari kelompok Khawarij. Perempuan ini cantik, jemaah. Cantik sekali. Dia menikah dengan harapan bisa merubah istrinya. Menikah, dapat berapa lama, dia yang berubah jadi orang Khawarij. Sampai bagaimana dia itu memuji yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dipuji sama dia. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, dipuji-puji sama dia. Ini pemikiran itu berat, jemaah. Maka perlu diperhatikan, ketika antum menikah, menikahlah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin pemahaman agamanya belum lengkap, insya Allah bisa disempurnakan. Tapi kalau sudah punya pemikiran yang menyimpang, ya, berat sekali. Barakallahu fikum. Saya mau nanya, di halaman 30 itu menolak yang tidak boleh menolak laki-laki yang soleh, ya. Iya. Nah, halaman 29 ya, terus. Jadi boleh nggak menolak laki-laki yang berbeda manhaj, akan tetapi dia Masya Allah dari CV-nya soleh, hafal Quran 30 juz, hafalan hadis, tapi berbeda manhaj, Ustadz. Apakah boleh saya menolaknya? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Saya bilang istikharah ya. Istikharah ya. Kalau ternyata berbeda manhaj saya pada tingkatan ahlul bidah, dia tolak aja, nggak ada masalah. Ya. Kalau ternyata saya pada tingkatan ahlul bidah, benar-benar ahlul bid'ah, justru dai menyuruh kepada bid'ah, kita bisa terpengaruh dengan dia, kita tolak, nggak ada masalah. Tapi ini harus perincian. Jadi saya sarankan ibu tanya langsung kepada ustadz, karena memang harus ada perincian. Berbeda manhaj maksudnya apa? Perbedaannya di mana maksudnya apa, ya? Tapi saya katakan seandainya itu adalah ahlul bidah yang bisa menyuruh kepada bid'ah dan penyimpangan, maka kita tolak, boleh. Bahkan sebaiknya ditolak karena kita khawatir kita akan terbawa kepada manhaj orang tersebut. Ada dulu seorang Khawarij, kalau nggak salah namanya Imran bin Hittan. Dia itu jadi Khawarij kalau nggak salah terpengaruh oleh istrinya. Saya agak lupa ya. Ya, saya agak lupa. Kalau nggak salah dia terpengaruh sama istrinya. Nanti saya perlu cek lagi ya. Jadi suami istri ini saling mempengaruhi, ya. Agama mempengaruhi suami bisa mempengaruhi agama istri. Nanti bisa ditanyakan secara detail, ketemu dengan ustadz langsung, insya Allah.